Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas B S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Kami akan menampilkan video roleplay mengenai teori Virginia Henderson. Saya Diva Zafira Abdullah dengan NIM 059 berperan sebagai narator. Saya Khairunisa Pirwardani dengan NIM 056 berperan sebagai perawat 2. Saya Lin Kasifah Lestari dengan NIM 044 berperan sebagai keluarga dari pasien 1. Saya Keiza Zialeta dengan NIM 061 berperan sebagai pasien 2. Saya Mutia Maulida dengan NIM 047 berperan sebagai perawat 1. Saya Mutia Najwa Siap Alwi dengan NIM 038 berperan sebagai pasien 1. Saya Devita Winata Dikara dengan NIM 037 berperan sebagai keluarga dari pasien 2. Suatu hari dikisahkan seorang pasien bernama Mutia Najwa Shihab Alwi yang berusia 20 tahun yang memasuki rawat inap karena penyakit TBD atau demam berdarah. Perawat pun memasuki ruangan untuk mengecek dan membantu pasien untuk memenuhi kebutuhannya. Assalamualaikum, permisi Mbak. Iya, Sus. Perkenalkan, saya Mutia sebagai nurse yang sedang bertugas di ruangan ini. Boleh disebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya, sekaligus saya cek dengan gelangnya ya Mbak. Nama saya Mutia Najwa Siap Alwi, Sus. Usianya 20 tahun, lahir di Depok, tanggal 21 Oktober 2001. Baik, identitasnya sudah sesuai dengan yang digelang ya Mbak. Mbak, apakah sudah makan hari ini? Bagaimana perasaannya? Aduh suster, dari tadi tuh dia nggak mau makan sus. Saya ajak ngobrol juga nggak pernah jawab. Kan saya bingung sus jadinya harus kayak gimana. Baik Ibu, saya akan bantu pasien untuk duduk terlebih dahulu ya. Mungkin boleh dibantu Ibu? Baik sus. Mbak Mutia, apakah nafasnya terasa sesak? Untuk BAB-BAK-nya apakah lancar? Nafas saya tidak sesak, Sus. Alhamdulillah untuk BAB dan BAK-nya lancar. Mbak Mutia, apakah memerlukan sesuatu? Mbak Mutia, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya sebagai perawat siap mendengarkan pendapat Mbak atau mungkin perkataan mengenai perasaan Mbak. Gak apa-apa Mbak, bilang aja. Saya sebagai perawat tidak akan membocorkan hal-hal apapun sedikit pun karena sudah menjadi kewajiban saya sebagai perawat untuk menjaga privasi Mbak Mutia. Ayo Mut, bilang apa yang dirasakan ke susternya. Jangan diam aja. Kamu itu harus ngungkapin apa yang kamu rasain, nak. Sus, saya beneran dinyatakan sakit TBD ya, Sus? Iya benar Mbak Mutia, saat ini Mbak sakit TBD, jadi perlu perawatan intensif biar Mbak bisa cepat sembuh. Sus, saya takut gak bisa sembuh. Saya lihat banyak kasus penyakit TBD bisa menyebabkan kematian. Saya takut, Sus. Saya lemas. Saya ngerasa gak bisa sembuh. Mut, kok kamu ngomongnya begitu sih? Kamu pasti bisa sembuh, nak. Jangan gitu ngomongnya. Mbak Mutia, Mbak pasti bisa sembuh kalau Mbak makan teratur, tidak memikirkan hal negatif, rajin minum obatnya juga Mbak pasti bisa sembuh. Mbak jangan takut ya. Saya sebagai perawat akan berusaha untuk membuat Mbak sembuh cepatnya. Beneran, Sus. Saya kepikiran. Saya kayak nggak bisa nerima diri sendiri kalau saya sakit ini, Sus. Saya takut banget. Iya benar Mbak, saya akan selalu menemani Mbak Mutia dalam menjalani masa penyembuhan. Saya yakin Mbak pasti bisa sembuh dalam waktu yang cepat. Baik Sus, saya merasa lega bisa mengeluarkan apa yang dirasa. Tolong bantuannya ya suster. Kalau begitu, boleh kita berdoa bersama untuk kesembuhan Mbak Mutia? Boleh sus, boleh banget. Ayo berdoa demi kesembuhan anak saya sus. Baik Ibu, kita mulai berdoanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah Mbak Mutia dalam proses penyembuhannya. Berikanlah kemudahan dan kelancaran, serta segera angkatlah penyakit Mbak Mutia. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Mbak Mutia juga sepertinya butuh hiburan ya. Apakah Mbak Mutia ingin menonton film? Tuh Mbak, ditawarin mau nonton apa? Kamu kan juga butuh hiburan supaya nggak suntuk. Boleh Sus, saya mau nonton. Saya setelkan ya.
Nah, sudah di-setel. Selamat menonton ya Mbak Mutia. Saya izin pamit karena saya sudah selesai mengecek kondisi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya, Sus. Iya, sama-sama. Lalu perawat pun keluar ruangan setelah mengecek keadaan pasien dan pasien menonton film yang diinginkannya untuk meningkatkan kesembuhannya. Seorang remaja bernama Kiza Zialeta yang berjenis kelamin perempuan berusia 18 tahun dirawat karena menderita penyakit anemia. Pasien mengeluhkan pusing, kelemahan otot dalam melakukan aktivitas dan lemas. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga sus. Kan saya Nurse Nisa yang akan bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya bisa sebutin nama dan tanggal lahirnya sambil saya cek gelang identitasnya. Saya Keiza Zialeta, tanggal lahirnya 28 Agustus 2003, Sus. Baik, sudah cocok ya. Baik, bagaimana kabar Keiza pada hari ini? Apakah masih terasa pusing dan lemas? Sudah membaik, Sus, tapi masih merasa pusing dan terasa lemas. Baik, tidak apa-apa, jangan khawatir ya, nanti lama-lama juga berangsur baik. Ya, Sus, terima kasih banyak. Apakah Keiza merasa kedinginan? Kalau iya, bisa saya bantu untuk atur suhu ruangannya. Kalau siang enggak, Sus, sudah pas suhunya. Sirkulasi udaranya juga sudah cukup segar. Tapi kalau malam suka kedinginan, Sus. Oh begitu, kalau nanti Keiza merasa kedinginan, bisa pencet belnya ya. Nanti suster yang berjaga akan membantu mengatur suhu ruangannya. Baik, Sus. Baik, bagaimana tadi malam tidurnya, Dek? Apakah nyenyak? Tidur saya nyenyak kok, Sus. Oh iya, kalau Keiza merasa kurang nyaman dan merasa gatal, bisa lapor ke suster untuk dibersihkan badannya dan diganti pakaiannya ya. Untuk saat ini saya masih nyaman, Sus. Pakaiannya juga masih nyaman. Baik, kalau begitu. Nah, sekarang waktunya makan siang nih. Maaf sebelumnya, kalau boleh tahu, mamanya Keiza kemana ya? Mama saya sedang pulang sebentar, Sus. Lagi ngambil pakaian. Baik, berhubung waktunya makan siang, dan tadi Keiza masih mengeluh lemas, apakah Keiza ingin disuapin atau mampu makan sendiri? Disuapin aja, Sus. Saya masih lemas, jadi kurang mampu untuk makan sendiri. Itu ada bubur tadi mama yang bikinin. Mama nggak sempet nyuapin soalnya. Baik, ini saya ambil buburnya ya. Saya mulai suapin Keiza ya. Ya, Sus. Terima kasih. Baik, sudah habis ya. Ini boleh diminum dulu. Terima kasih, Sus, telah membantu saya. Iya, sama-sama, Dek. Sesaat kemudian, ibu dari pasien kembali ke ruangan setelah mengambil pakaian. Selamat siang, Sus. Maaf ya, tadi saya habis ngambil pakaian dulu untuk persediaan. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Tadi saya sudah membantu memberi makan Keiza dengan bubur yang Ibu sudah buatkan. Karena tadi katanya masih mengeluh lemas. Oh iya, Sus, terima kasih banyak ya. Setelah ini apa yang harus dilakukan ya, Sus? Habis ini diminum obatnya untuk jadwal yang sekarang ya, Bu. Oh iya. Baik, Sus, terima kasih ya. Saya izin pamit ya, Bu, dan Keiza. Ya, Sus, terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak, Sus. Baik, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesimpulannya yaitu Virginia Henderson merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia keperawatan yang teorinya kerap diaplikasikan dalam asuhan keperawatan. Salah satu teorinya yakni 14 komponen kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari yang pertama, bernapas dengan normal, yang kedua, kebutuhan makan dan minum yang adekuat, yang ketiga, kebutuhan eliminasi, yang keempat, kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik, yang kelima, kebutuhan tidur dan beristirahat, yang keenam, kebutuhan berpakaian, yang ketujuh, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal,
Yang kedelapan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Yang kesembilan, menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain. Yang kesepuluh, berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan atau pendapat. Yang ke-11, mempercayai keimanan atau ketuhanan. Yang ke-12, kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Yang ke-13, kebutuhan akan hiburan dan rekreasi. 14, belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Adegan dan dialog yang telah dilakukan oleh para pemain dalam video telah mencerminkan teori keperawatan menurut Virginia Henderson, yaitu membantu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya, perawat 1, Nurse Mutia telah membantu memenuhi beberapa kebutuhan dasar manusia kepada pasiennya, seperti kebutuhan berkomunikasi, yaitu pada adegan ketika Nurse Mutia menanyakan tentang perasaan pasien dan bersedia mendengarkan segala keluh kesah pasien. Lalu, kebutuhan beriman, yaitu adegan ketika Nurse Mutia mengajak pasien untuk berdoa demi kesembuhan pasien. Lalu ada kebutuhan rekreasi, yaitu ketika Nurse Mutia menawarkan kepada pasien untuk menonton TV dengan tujuan untuk memberikan hiburan kepada pasien. Lalu bernapas dengan normal, yaitu ketika Nurse Mutia bertanya kepada pasien apakah mengalami gangguan pernapasan, contohnya sesak nafas. Lalu ada kebutuhan eliminasi, yaitu ketika Nurse Mutia bertanya apakah BAB dan BAK pasien itu lancar. Lalu kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik, yaitu ketika Nurse Mutia membantu pasien untuk duduk sampai pasien mendapat posisi nyaman dan baik. Kemudian, perawat 2, Nurse Hairunisa juga telah membantu kebutuhan dasar pasiennya, yaitu mempertahankan suhu dalam kisaran normal, yaitu ketika Nurse Hairunisa membantu pasien dalam mengatur suhu ruangan agar pasien merasa nyaman tidak kedinginan. Lalu yang kedua ada kebutuhan tidur dan beristirahat, yaitu ketika Nurse Hairunisa memastikan kepada pasien apakah tidur dengan nyenyak dan cukup. Lalu ada belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, yaitu ketika Nurse Hairunisa memberitahu kepada pasien untuk memencet bel agar membantu pasien ketika membutuhkan bantuan. Lalu menjaga tubuh dan kulit tetap bersih, yaitu ketika Nurse Hairunisa memastikan apakah kulit badan pasien merasa gatal dan kurang nyaman dan membantu membersihkan badan pasien. Lalu yang kelima, ada kebutuhan berpakaian, yaitu ketika Nurse Hairunisa menawarkan pasien untuk mengganti pakaian jika badan pasien merasa tidak nyaman. Lalu ada yang terakhir, kebutuhan makan dan minum yang adekuat, yaitu pada adegan Nurse Hairunisa membantu pasien untuk makan karena pasien belum kuat untuk makan sendiri. Sekian video dari kami, terima kasih.